Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah Minggu Tritunggal Kudus tanggal 7 Juni 2020, kami Majelis Jemaat GKJW Situbondo mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat dan para tamu di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hatiwijaya, dan kita bersama-sama masih mengikuti ibadah dengan liturgi khusus. Kita bisa mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 4, Allah Bapa Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu Tritunggal Kudus, saat teduh bagi setiap kita semua. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya dengan penuh sukacita. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita masuk di dalam Minggu Tritunggal Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita masuk, kita dasari peribadahan ini di dalam firman Tuhan yang demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11.
melalui pembacaan firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara kita diajak untuk merenungkan, menghayati akan tema peribadahan kita yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan, yaitu kuasa bukan untuk menguasai. Kita sambut tema ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita bersama-sama diberi waktu dan kesempatan. Kembali kita mengoreksi seluruh rangkaian kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat dalam setiap kehidupan dan waktu demi waktu yang kita lalui. Mari saudaraku, kita serahkan hidup kita. Kita serahkan seluruhnya. Baik itu kesalahan kita, di dalam doa-doa kita, mari kita mohon pengampunan kepadanya. Kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kembali lagi di ibadah minggu pagi hari ini, kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala rangkaian kehidupan kami, yang boleh kami lalui dan boleh kami lewati. Semuanya kami rasakan dan kami nikmati bahwa penyertaan dan tangan Tuhan membersamai, melawat dan merawat kehidupan kami. Tiada satupun bagian-bagian kehidupan kami yang Tuhan lewatkan. Maka di saat ini ya Tuhan, bersama-sama dari seluruh pribadi yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik yang kami lakukan hari lepas hari, kepada Tuhan maupun sesama kami. Kami teringat ya Tuhan, banyak hal, banyak peristiwa, banyak kejadian yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami. Kami berusaha mengejar keinginan dan impian kami, menjauhkan diri dari hadapan Tuhan untuk mencari kesenangan duniawi kami. Maka di kesempatan ini ya Bapa, kami mohon ampun, kami mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami, maafkan kami untuk semua hal yang kami lakukan ini. Kami berharap Tuhan, dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam setiap proses-proses kami yang akan datang, mampukan kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, ampuni kami dan maafkan kami. Tahirkan kami kembali, sehingga kami saat ini layak
bersama-sama dengan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu di dalam peribadahan kami saat ini. Inilah Tuhan doa harapan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pelayan firman pada pagi hari ini, mana firman Tuhan akan diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa lebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini akan menjadi kekuatan pada kehidupan kami hari lepas hari. Demikian juga pelayan firman pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya, kiranya Engkau berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan akan selalu berkenan kepadamu, sehingga membawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang terkasih, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Ada semangat? Wah, puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku dimanapun panjenengan berada,
hari ini panjenengan tetap semangat untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan dimanapun panjenengan berada. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini tanggal 7 Juni 2020 kita memasuki Minggu Tritunggal Kudus. Nggih, saya akan bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan, kita menghayati bagaimana baik setiap pribadi saat ini untuk menjadi milik Tuhan yang mampu menyaksikan kesaksian tentang Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, panjenengan masih ingat dengan kidung jemaat nomor 120? Ya, kidung jemaat ini seringkali kita nyanyikan pada saat di nuansa Natal. Sedikit saya nyanyikan cuplikannya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Ya, seperti itu saja sudah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kidung jemaat 120, hai, siarkan di gunung, kalau kita hayati adalah semangat bagaimana setiap pribadi, setiap milik Tuhan yang percaya kepadanya untuk menyampaikan, mewartakan kesaksian-kesaksian tentang lahirnya Al-Masih, lahirnya Sang Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan semangat ini pun juga diterangkan di dalam bacaan kita di minggu pagi hari ini, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20, di mana semangat ini yang sudah berabad-abad dimaknai sebagai semangat untuk menjadikan dunia semuanya mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kepada kita sampai saat ini, di mana awal kesaksian Tuhan Yesus Kristus ada di Yerusalem sana, dan semangat itu dibawa oleh para pekabar Injil sampai ke seluruh belahan dunia, bahkan sampai jatuh ke bumi Jawa Timur dan sampai di tempat kita jemaat Situbondo. Bagaimana semangat mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran itu yang jauh dari Yerusalem sampai ke Jawa Timur dan sampai ke kota kita Situbondo. Berapa jauhnya, berapa jaraknya. Tetapi lagu Kidung Jemaat 120 dan Matius 28 ayat 16 sampai 20 mengobarkan semangat para penginjil, para saksi-saksi Kristus, sampai kita semua mendengar dan merasakan dan menikmati kabar sukacita ini. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, di balik semangat yang luar biasa ini ada beberapa hal yang bisa membayangi semangat dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini. Diam-diam semangat untuk menjadikan semua bangsa, semua negeri, semua makhluk manusia mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, justru berdampak untuk mencari kekuasaan. Kalau kita baca dengan teliti Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20 ini bisa dijadikan alat atau kendaraan untuk membuat kekuasaan yang berlebihan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kadang-kadang coba kita lihat, bukankah kita menjadi senang dan menjadi bangga bila ada di acara-acara televisi, entah itu di radio, entah itu juga di channel-channel YouTube, entah itu juga di media sosial, ada pribadi atau salah seorang menyampaikan, puji Tuhan, kami bersyukur kepada Sang Kristus Yesus. Wah, kita akan merasa bangga dan merasa senang sekali. Ada anak-anak Tuhan ternyata di sana. Ataupun juga ada partai-partai politik yang berbau kekristenan, sehingga kita mendukung secara mati-matian untuk partai tersebut bercokol dan bertumbuh dan bisa ada di parlemen misalnya begitu, dan kita merasa wah, ada anak-anak Tuhan di sana, atau hal lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kadangkala ketika kita bangga ada orang-orang yang seperti itu di sana, namun konsep kesaksian akan Sang Kristus Yesus bukan untuk mewartakan kabar kebaikan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan individu, maka Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini akan gugur. Tidak menunjukkan bahwa keagungan dan kemuliaan Tuhan sungguh terjadi dan sungguh menyentuh dan menyapa umat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, akhir-akhir ini banyak sekali orang atau pribadi atau kelompok tertentu menggunakan kendaraan agama untuk masuk di dalam dunia politik, masuk untuk membuat tenar nama orang, untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, menjadi milik Tuhan yang bertanggung jawab. Memang kita diberi tugas untuk mewartakan kabar kebaikan dan kebenaran, menyampaikan akan kehendak Tuhan kepada orang-orang banyak. Tetapi kalau kita gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi baik. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini jangan sampai yang namanya kekristenan ini hilang Kristennya. Atau bahasa wong Kristen wis ilang Kristeni. Mari saudaraku, kita betul-betul mewartakan kabar kebenaran bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari nama untuk kita, tetapi bagaimana kita mewartakan kabar kebaikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, bahwa di dalam Korintus, 2 Korintus, seperti di dalam tema ibadah kita yang telah kita dengarkan bersama, bahwa Paulus berharap supaya kita sehati sepikir menjalankan kehendak Tuhan dengan bersama-sama. Akhir-akhir ini banyak sekali pemecah yang membuat gereja atau umat terpecah belah. Ya, tidak lain karena pedoman, tidak lain karena teologi yang dimiliki oleh satu orang dengan orang lain berbeda. Permusuhan antar jemaat, permusuhan antar gereja, permusuhan antar pemeluk Kristus ataupun pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini tidak lain karena ada perbedaan teologi, perbedaan cara berpikir mereka masing-masing. Memang
kita berbeda. Memang kita tidak sama. Memang dalam memahami kita mungkin ada hal-hal yang kita dasari dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Tetapi mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama-sama sehati sepikir. Kita bersama-sama mewujudkan karya Tuhan, bukan karya Pendeta Sandi Hadiwijaya, bukan karya Penatua A, bukan karya Diaken B, dan bukan karya dari Bapak Ibu Saudara, tetapi karya Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Hari ini mari kita bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudaraku wujud sebagai Minggu Tritunggal Kudus. Mari kita wujudkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali lagi, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang bertanggung jawab, saksi-saksi Tuhan yang benar-benar mewartakan kabar kebaikan. Selamat menata hidup, selamat mengikuti seluruh rangkaian dan proses kehidupan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara. Dia akan selalu membersamai panjenengan dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat segala bangsa, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Para kekasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu dengan ungkapan syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, bila di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan kami, membangun peribadahan kami dengan keterbatasan kami saat ini. Bila kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pujian, rangkaian liturgis, boleh kami menjadi semangat pengobar api Roh Kudus Tuhan
untuk kami semakin dekat, semakin dimampukan untuk bergaul dengan Tuhan dengan baik. Di saat ini ya Bapa, di dalam doa kami, izinkan kami ucap syukur untuk sentuhan dan sapaan Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh bersama-sama memahami akan nasihat Tuhan, yaitu perintah agung Tuhan, untuk kami terus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, ajarlah kami bukan untuk menguasai dunia ini, tetapi kami memberikan sumbangsih pelayanan kami, kesaksian kami, pewartaan damai sejahtera, kabar kebenaran ini, menyapa dan menyentuh seluruh umat yang ada di dunia ini, supaya nama Tuhan Yesus Kristus digaungkan dan seluruh manusia, seluruh pribadi dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Ajarilah kami ya Bapa untuk menyandarkan hidup kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Mampukan kami menjadi saksi Tuhan yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, mengiringi langkah kami, sehingga kami melakukan kehendak dan firman Tuhan ini dengan sempurna. Bapa, izinkan pada pagi hari ini kami membawa seluruh rangkaian syafaat kami, terkhususnya keberadaan bangsa dan negeri kami Indonesia. Engkau tahu kejadian demi kejadian yang dialami oleh negeri kami ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau buat negeri kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga negeri kami boleh menjadi tempat rumah kediaman untuk kami tinggal dan berteduh. Dan kami serahkan para pemimpin negeri kami, baik dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan Tuhan sertai mereka, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dari sikap-sikap pemecah yang mencari keuntungan demi keuntungan secara pribadi atau kelompoknya. Biarlah Tuhan rahmat-Mu, penyertaan Tuhan menaungi para seluruh pemimpin negeri kami. Terkhususnya kami seluruh elemen masyarakat dimampukan untuk bersama-sama membangun, bergandengan tangan, memajukan, mendorong bangsa ini untuk maju di dalam keamanan, kenyamanan, damai sejahtera dan makmur. Bapa, kami juga teringat akan kondisi negeri kami yang pada saat ini masih berjuang untuk melawan pandemi virus COVID-19. Kami berharap ya Tuhan, keputusan pemerintah bahwa kami akan menghadapi new normal, kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang tidak kelihatan itu senantiasa memberkati kami semua, sehingga bangsa dan negeri kami ini terbebas dari penyebaran virus COVID-19, bahkan seluruh dunia ini. Sehingga kami bisa beribadah kembali di gedung gereja, dapat berjumpa dan berkunjung kepada saudara-saudara kami semua dengan baik. Izinkan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja berada. Mampukan gereja-Mu ini menjadi saluran sukacita dan berkat melalui setiap pelayanan, setiap program kegiatannya. Mampukan gereja-gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan dinamika yang ada. Terkhususnya Gereja Kristen Jaiwetan, Majelis Agung, Majelis Daerah, kami serahkan ya Tuhan, pelayanan demi pelayanan, kegiatan demi kegiatan, dan program demi program yang dibangun senantiasa boleh menjadi wakil Tuhan sebagai rekan kerja Tuhan di tengah-tengah bumi Jawa Timur ini.
Berkati para pemimpin gerejawi kami, sehingga dalam pelayanan demi pelayanan boleh senantiasa sebagai sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu, Majelis Jemaat Situbondo. Kami serahkan setiap program kegiatannya, setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, baik di dalam peribadahan minggu, peribadahan keluarga, embun pagi, pelaksanaan kegiatan diakonia, dan lain sebagainya. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan, terkhususnya para pelayan-pelayan jemaat, majelis jemaat. Berkati semua Tuhan, sehingga pelayanan ini dapat dirasakan, dapat menyapa dan menyentuh seluruh anggota, bahkan keberadaan kami semua. Kami serahkan ya Tuhan, keberadaan warga jemaat-Mu, bahkan setiap pribadi yang saat ini sedang bersekuk lutut di hadapan Tuhan, mendambakan campur tangan, mendambakan penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan pasangan hidup, setiap anak-anak kami yang belajar dan bekerja baik di kota Situbondo maupun di luar kota, para adiyuswo, para janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi, lepas pribadi yang hari ini di dalam 1 minggu ini mereka berbahagia karena ulang tahun kepada Ibu Hefni Hermin, Saudari Lois Yunita Anggraini, Ibu Nora Yuni Pristiawati, kepada keluarga Bapak Soekarno dan Ibu Wahyundari, dan seluruh warga jemaat, seluruh pribadi yang hari ini mendambakan campur tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang empunya rahmat, hikmat, bijaksana, berkat Tuhan senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat seluruh kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap waktu hidup mereka. Tuhan, ampuni kami bila di dalam kami beribadah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun. Inilah ya Bapa doa kami, inilah ya Tuhan seluruh harapan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mewujud nyatakan permohonan demi permohonan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya ajarlah kami untuk sabar, menanti dan menunggu akan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa kami ini, dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saat ini kita bersama-sama untuk bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah melimpahkan berkat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam persembahan ini, pengumpulan persembahan bisa dilakukan, dimasukkan dalam amplop dan di store ke majelis terdekat atau kepada bendahara jemaat.
Bagi Bapak Ibu dan saudara yang ada di luar kota, bisa mempersembahkan persembahan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Baiklah, untuk mengiringi persembahan pada minggu hari ini, sebelum kita mempersembahkan persembahan, ada bunyi firman Tuhan yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Tawarikh 1 Tawarikh 16 ayat 29. Persembahan ini diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan betapa banyaknya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara dan para tamu, kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah melimpahkan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami belajar untuk mempersembahkan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berilah roh hikmat dan roh takut akan Tuhan bagi saudara-saudara kami majelis jemaat yang telah mengelola persembahan ini, agar supaya persembahan ini dapat kami pakai di dalam pelayanan khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan persembahan ini, baik saudara-saudara kami yang ada di kota Situbondo maupun saudara-saudara kami
yang ada di luar kota Situbondo. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan undur dalam ibadah pagi hari ini, lindungilah kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, undurlah dari ibadah di minggu pagi hari ini. Kembalilah di dalam setiap pekerjaan, aktivitas Bapak, Ibu, Saudara dengan tetap setia, teguh, dan mengandalkan Tuhan di dalam waktu kehidupan panjenengan semua. Kiranya iman kita terus bertumbuh menjadi berkat baik kepada seluruh umat dan juga kepada seluruh dunia. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 185, baitnya yang pertama dan yang kelima, Tuhan mengutus kita. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.